adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, kita senam dulu yuk. Adik-adik pasti sudah tahu kan sikap doa yang baik? Betul, duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Dalam nama Bapa
Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tidur malam kami. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam kegiatan sekolah minggu ini. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kegiatan kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berkati pula agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mohon pula berkat-Mu bagi orang tua kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang kami cintai. Doa ini kami naikkan melalui perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Puput akan mengajak adik-adik semua untuk menonton film kisah tentang firman Tuhan. Jadi siapkan hati dan duduk yang baik selama menonton ya. Oke? Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Melihat adanya kesempatan untuk menjebak Yesus, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membuat rencana agar Yesus mengatakan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Mereka pun bertanya, "Guru, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui niat jahat mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tunjukkan kepadaku sebuah koin." Dan kata Yesus lagi, "Gambar siapakah yang ada di koin ini?" Jawab orang-orang Farisi itu, "Gambar Kaisar." "Kalau begitu," kata Yesus, "berikanlah apa yang menjadi kewajibanmu kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Jawaban Yesus membuat semua orang terdiam, karena tidak hanya Yesus berhasil melalui jebakan mereka, namun juga karena jawabannya yang sangat luar biasa. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah adik-adik, bagaimana? Kalian tadi sudah mendengar dan menonton bukan firman Tuhan hari ini? Ada yang masih ingat tidak firman Tuhan kita bercerita tentang apa? Ya, betul sekali. Firman Tuhan hari ini adalah tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kak Christine akan mengutip sekali lagi perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, adik-adik sekalian, dengan mengatakan berikanlah apa yang menjadi kewajibanmu kepada Kaisar, Yesus dengan tegas menjelaskan bahwa kita harus menghormati dan menghargai orang-orang yang berkuasa. Maksud Tuhan Yesus orang-orang yang berkuasa adalah orang tua, guru, ataupun orang-orang yang usianya lebih tua daripada adik-adik sekalian. Adik-adik tahu tidak contohnya seperti apa? Biasanya seperti membantu orang tua, kemudian mematuhi perkataan orang tua, dan juga selalu berbicara yang sopan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, yang dimaksud dengan Tuhan Yesus adalah bahwa kita harus memberikan apa yang Allah inginkan daripada kita. Kalian tahu apa sih yang Tuhan Allah inginkan daripada kita? Ia menginginkan kepercayaan, kepatuhan, dan cinta kasih. Bagaimana caranya kita memberikan semua itu? Kakak berikan contoh. Yang pertama, adik-adik bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, adik-adik memberikan derma dari uang jajan yang adik-adik miliki. Dan yang terakhir adalah menghormati serta menyayangi sesama.
Kakak harap adik-adik semua selalu setia memberikan yang terbaik kepada Allah tanpa melalaikan kewajiban kalian terhadap orang tua dan kepada sesama. Salam misioner. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini, Kak Leni mau memberikan perutusan untuk adik-adik, yaitu jangan lupa menyisihkan uang jajan kalian untuk Tuhan selama pandemi ini. Kalau sudah penuh tabungannya, bisa dititipkan ke ayah atau ibu untuk dipersembahkan ke gereja. Nah, kegiatan hari ini untuk membuat tabungan kepada Tuhan. Yuk ikut ibu kakak. Adik-adik, bahan-bahan yang disiapkan yang pertama ada botol bekas, ada bensin, ada lem, ada pensil, ada sendal, kertas cover, dan kertas organik. Dan uang 50-nya untuk makan.
Jangan lupa hasil kegiatannya difoto lalu dikirimkan ke Facebook kami dan IG kami. Paroki Santo Lukas Samarinda. Ditunggu ya. Adik-adik, kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dan jangan lupa untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan serta tidak lalai melakukan kewajiban terhadap sesama. Kak Anis akan membawakan doa penutup untuk kita. Silakan Kak Anis. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, marilah kita berdoa. Siapkan hati kita, tangannya dikatup, matanya ditutup. Kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ini. Berkatilah kegiatan kami dalam 1 minggu ke depan, Bapa, sehingga kami dapat berkumpul lagi di minggu depan di acara sekolah minggu. Terima kasih Bapa, jadikan kami dan adik-adik pribadi yang saling mengasihi dan mau memberi dan mengampuni sesama kami. Sebab kalau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki episode yang ke-25. Tema kita hari ini tentang bagaimana kita tahu waktunya, kapan kita harus belajar, kapan kita harus ke gereja, kapan kita harus ikut orang tua membersihkan di rumah dan segala macam ya. Jadi kita tahu kapan waktunya. Oleh karena itu adik-adik semua di rumah, pastor akan memberkati kalian semua. Siap ya, semuanya duduk manis. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua di rumah diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.